Berbagai jenis pengobatan sudah dijajalnya, mulai dari yang tradisional seperti pijat urut dengan tenaga dalam, hingga yang modern seperti tusuk jarum. Tubuh yang sehat sangat menentukan kelancaran aktivitas, termasuk di dalamnya adalah kesehatan tulang. Prinsip inilah yang dianut oleh Lina, seorang wanita asal Jakarta yang berusia 26 tahun. Sayangnya kenyataan yang dialami Lina tidaklah seperti yang diangankannya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lina mengalami gangguan kesehatan. Pinggangnya sering terasa pegal, sedangkan pundak, leher, dan kepalanya ikut terasa sakit. Bahkan Lina juga mengalami kesulitan untuk melangkahkan kakinya. Berbagai jenis pengobatan sudah dijajalnya, mulai dari yang tradisional seperti pijat urut dengan tenaga dalam, hingga yang modern seperti tusuk jarum. Namun hasilnya sia-sia belaka. Tahun lalu sempat begitu ya, habis itu saya terapi yang lain alternatif, habis itu udah rada mending, kambuh lagi sih, sebulan yang lalu lah, sebulan. Atas anjuran rekannya, Lina mencoba terapi jenis lain, yakni chiropraktik alias terapi tulang belakang. Untuk menjalani chiropraktik, pasien tidak langsung asal diterapi. Sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan medis. Pasien pun harus dironsen sebagai acuan terapi yang akan diterapkan ke tubuhnya. Maklum, sebagian besar pasien chiropraktik adalah mereka yang mengalami subluxasi atau pergeseran tulang belakang. Karena itu, terapi harus dilakukan tepat pada sasaran. Tujuannya agar tulang yang bergeser bisa kembali ke posisi normal. If the nervous system, the system that is controlling the body, is irritated or upset from mechanical reason, or from a chemical reason, or from a mental emotional reason, then things don't function properly. And the purpose of chiropractic is to turn the power back on in a person. Saat diterapi, tulang akan dibenahi posisinya. Tak heran bila tubuh akan sedikit merasa kesakitan sesaat setelah terapi. Namun berangsur-angsur rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Pegel seluruh badan ya. Mungkin saya pernah nanya dokternya kenapa, kata sih efeknya ya mungkin karena kan di-adjust ya, mungkin dibenerin ke posisi semula, jadi ya efeknya pasti akan kemana-mana katanya, mungkin pegel di sini di kaki atau di pundak ini. Ya jalan sih udah lebih mending sih gitu ya. Sebagai suatu metode pengobatan, chiropraktik bisa diterapkan untuk semua golongan umur. Tak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Namun chiropraktik tak bisa hanya dilakukan sekali saja. Biasanya terapi chiropraktik terbagi ke dalam beberapa tahapan, bisa dalam hitungan bulan ataupun tahun. Frekuensi terapi sangat tergantung pada keluhan yang diderita si pasien. Semakin ringan kelainan pasien, semakin cepat pula ia mengalami kesembuhan. Well, it depends. We have, again, your age, your lifestyle, the conditions of what you're doing. We're looking at the person. So some people may be 2 to 3 weeks and they're completely right. Other people might take 2 to 3 years. Untuk beberapa kasus tertentu, klinik chiropraktik biasanya juga menyediakan media pelatihan, seperti cervical flexion untuk melatih tulang leher, ataupun BLT flexion untuk melatih tulang punggung yang bengkok. Meskipun demikian, tetap saja kunci kesembuhan ada pada tubuh si pasien itu sendiri. Chiropraktik hanya membantu proses penyembuhan, sekaligus mengoptimalkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri.